sejarah kehancuran Islam. Ditutupnya pintu ijtihad sampai konflik kepentingan politik bab 1. Puncak yang runtuh dari dalam bagaimanakah sebuah peradaban yang pernah menerangi dunia selama lebih dari 700 tahun. Peradaban yang mengajarkan Eropa cara membaca, cara menghitung, cara mengobati penyakit, dan cara memetakan bintang. Tiba-tiba terjatuh ke dalam malam yang gelap gulita. Banyak dari kita hari ini diajarkan bahwa runtuhnya kejayaan Islam semata-mata karena faktor eksternal. Kita menyalahkan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghitamkan Sungai Tigris dengan tinta kitab perpustakaan Baitul Hikmah pada tahun ke-1258. Kita menyalahkan perang salib yang menguras energi umat atau jatuhnya Granada di Andalusia pada tahun 1492. Namun, sejarah yang jujur tidak pernah sesederhana itu. Kehancuran sebuah peradaban besar jarang sekali terjadi hanya karena hantaman dari luar. Musuh dari luar hanyalah badai yang merobohkan sebuah rumah yang tiang-tiang fondasinya sebenarnya sudah lapuk, keropos, dan dimakan rayap dari dalam. Hari ini, kita akan membedah luka lama yang paling mendalam dalam sejarah Islam. Sebuah kisah bil hikmah, bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk menjadikannya cermin besar bagi masa depan. Kita akan melihat bagaimana syahwat politik, dinasti besar, penutupan pintu ijtihad, lahirnya dikotomi ilmu, hingga kegagalan merespons zaman Renaissance di Eropa. Perlahan tapi pasti membunuh nalar kritis peradaban Islam dari dalam jiwanya sendiri. Bab 2. Akar konflik politik. Bayang-bayang syahwat kekuasaan untuk memahami kapan kemunduran ini dimulai. Kita harus kembali ke titik di mana sistem kepemimpinan Islam berubah. Islam tumbuh di atas fondasi musyawarah dan keadilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun, ketika fajar dinasti Umayyah menyingsing di Damaskus, sistem ini bergeser secara radikal menjadi sistem monarki absolut. Sebuah sistem kerajaan turun-temurun. Kekuasaan tidak lagi diberikan kepada yang paling bertakwa atau yang paling berilmu, melainkan kepada siapa yang memiliki garis keturunan dan kekuatan militer. Di bawah Umayyah, Asabiyah atau semangat kesukuan Arab kembali bangkit. Hal ini memicu kecemburuan sosial dari kaum mawali orang-orang non-Arab yang masuk Islam, seperti bangsa Persia, Barbar, dan Turki yang merasa dianaktirikan oleh kebijakan dinasti. Konflik kepentingan politik ini mencapai puncaknya ketika dinasti Abbasiyah memanfaatkan kekecewaan kaum Mawali untuk menggulingkan Umayyah dalam sebuah revolusi darah yang mengerikan. Pada tahun 750 Masehi, Abbasiyah menjanjikan keadilan mutlak. Namun begitu mereka duduk di singgasana Baghdad, polanya kembali berulang. Kekuasaan tetap menjadi komoditas yang diperebutkan dengan darah, intrik istana, dan pembunuhan saudara. Ketika agama dijadikan stempel atau alat legitimasi bagi ambisi politik penguasa, maka kesucian agama tersebut akan ikut ternoda di mata masyarakat ketika penguasa tersebut melakukan kezaliman. Disinilah benih pertama kemunduran itu tertanam. Para khalifah dan amir mulai sibuk mempertahankan takhta mereka. Anggaran negara yang dulunya mengalir deras untuk kesejahteraan umat dan pembiayaan riset ilmiah, perlahan-lahan mulai tersedot untuk membiayai tentara bayaran, memperkuat benteng pertahanan dari kudeta internal, dan membiayai gaya hidup mewah para elit istana. Bab 3. Tragedi nalar, mihnah, dan intervensi.
penguasa terhadap sains pada abad ke-9 di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Peradaban Abbasiyah mencapai puncak intelektualnya melalui gerakan penerjemahan besar-besaran pemikiran Aristoteles, Plato, dan para ilmuwan India serta Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lahirlah era keemasan sains. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah kesalahan fatal terjadi. Negara mencoba mendikte keyakinan dan cara berpikir warganya. Lahir sebuah peristiwa kelam bernama mihnah sebuah inkuisisi atau pengadilan ideologi yang dijalankan oleh institusi negara. Khalifah Al-Ma'mun memaksakan teologi Mu'tazilah, sebuah aliran yang sangat rasionalis, sebagai dogma resmi negara. Siapapun ulama, pemikir, atau hakim yang tidak sejalan dengan pandangan teologi negara akan dipenjara, disiksa, atau dieksekusi. Salah satu korbannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang keteguhannya menolak dikte penguasa menjadi simbol perlawanan umat. Mengapa peristiwa mihnah ini menjadi titik balik yang berbahaya? Karena peristiwa ini menciptakan trauma psikologis yang mendalam di tubuh umat Islam. Masyarakat mulai melihat bahwa kebebasan berpikir, berfilsafat, dan menggunakan nalar kritis adalah wilayah yang basah oleh darah dan sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa mereka. Ketika faksi politik berganti dan khalifah-khalifah berikutnya seperti Al-Mutawakkil naik takhta, arah angin berbalik 180 derajat. Aliran rasionalis dilarang dan pemikiran filsafat serta sains mulai dicurigai sebagai pintu gerbang menuju kekufuran dan kesesatan. Negara yang awalnya menjadi pelindung para ilmuwan kini berubah menjadi institusi yang mencurigai setiap pemikiran baru yang lahir di luar. Teks keagamaan yang kaku. Bab 4. Titik balik sejarah. Ditutupnya pintu ijtihad memasuki abad ke-11 dan ke-12 Masehi. Dunia Islam mengalami fragmentasi politik yang parah. Baghdad melemah, diserang dari dalam oleh perebutan kekuasaan tentara Turki Seljuk dan ditekan dari luar oleh ancaman eksternal. Di tengah situasi ketidakpastian politik dan kekacauan sosial inilah sebuah keputusan diambil oleh para ulama dan otoritas keagamaan saat itu, sebuah keputusan yang kelak akan mengubah wajah peradaban Islam selamanya. Mereka menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Ijtihad yang secara bahasa berarti mengerahkan seluruh kemampuan akal untuk merumuskan hukum dan solusi atas masalah-masalah baru yang belum ada presidennya. Dianggap sudah cukup terwakili oleh 4 mazhab besar yang ada. Alasan utamanya sekilas terdengar mulia, untuk menjaga kemurnian agama dari penyusupan fatwa-fatwa liar di masa kekacauan politik, serta mencegah perpecahan umat yang semakin meluas. Namun, menutup pintu ijtihad adalah tindakan mematikan mesin kreativitas berpikir sebuah peradaban. Ketika pintu ijtihad dikunci, umat Islam secara tidak sadar dipaksa bergeser dari budaya kritis analitis menuju budaya taklid, mengikuti mentah-mentah apa yang sudah dirumuskan para badabot sebelumnya tanpa berani mempertanyakan relevansinya dengan konteks zaman yang terus berubah. Mari kita renungkan. Hikmah peradaban adalah sebuah organisme yang hidup. Agar bisa bertahan hidup, ia harus mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Ketika instrumen adaptasi paling utama dalam Islam, yaitu ijtihad, dimatikan, maka nalar umat menjadi beku, kaku,
dan statis. Sementara dunia luar terus berputar dan berkembang. Dunia Islam memilih untuk berhenti di tempat, merasa sudah cukup dengan pencapaian masa lalu. Bab 5. Lahirnya dikotomi ilmu, pemisahan agama dan sains. Dampak paling mengerikan dari membekunya nalar ijtihad adalah lahirnya dikotomi ilmu pengetahuan. Ini adalah sebuah pemisahan ekstrem yang membagi ilmu menjadi dua kubu yang saling asing. Ilmu agama atau syariah yang dianggap suci, berpahala, dan wajib dipelajari, serta ilmu umum, sosial, dan teknologi atau akliyah yang dianggap sekuler, duniawi, bahkan dalam titik terekstrem dianggap tidak bernilai ibadah atau berbahaya bagi keimanan. Padahal pada masa keemasan Islam, para ilmuwan besar tidak pernah memisahkan kedua hal ini. Ibnu Sina adalah seorang hafiz Al-Quran dan ahli fikih, sekaligus penemu dasar-dasar kedokteran modern. Al-Khwarizmi merumuskan ilmu aljabar justru untuk menyelesaikan permasalahan waris dalam Islam yang rumit. Bagi mereka, meneliti alam semesta, matematika, dan anatomi tubuh manusia adalah bentuk tertinggi dari zikir dan pembuktian keagungan Sang Pencipta. Namun, pasca abad ke-12, kurikulum pendidikan di madrasah-madrasah besar dunia Islam perlahan-lahan mengeliminasi pelajaran filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran dari ruang kelas mereka. Fokus pendidikan menyempit hanya pada pengulangan, hafalan, dan penulisan syarah, serta hasyiah, yaitu penjelasan dan catatan kaki atas kitab-kitab fikih klasik. Akibatnya sangat fatal. Islam kehilangan kelas pekerja intelektualnya. Kita tidak lagi melahirkan para inovator teknologi, ahli metalurgi, arsitek perkapalan, atau pakar ekonomi. Sains dan teknologi dievakuasi keluar dari rumah kaum muslimin. Ketika umat Islam memandang sebelah mata pada ilmu sosial dan teknologi karena dianggap urusan duniawi semata, mereka sedang menyerahkan kendali masa depan dunia ke tangan peradaban lain. Bab 6. Zaman Renaissance Eropa. Ketika sang murid melampaui sang guru, sementara dunia Islam sedang terbuai dalam zona nyaman taklid dan perdebatan fikih yang repetitif. Di seberang laut Mediterania, Eropa sedang terbangun dari tidur panjangnya yang melelahkan. Zaman itu kita kenal sebagai era Renaissance, abad kelahiran kembali. Ironisnya, pemantik utama Renaissance Eropa adalah kitab-kitab ilmiah karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di pusat-pusat pertemuan budaya seperti Toledo di Spanyol dan Sisilia di Italia. Bangsa Eropa membaca karya Ibnu Rushd tentang kebebasan berpikir. Mereka mempelajari peta Olydrisi untuk menjelajahi samudra, dan mereka menggunakan kompas serta astrolabe yang disempurnakan oleh pelot-pelot Muslim. Eropa mengambil api nalar kritis yang sempat menyala di Baghdad dan Cordoba, lalu membawanya pulang ke tanah mereka. Mereka mendirikan universities merdeka yang memisahkan diri dari kekuasaan gereja yang kaku. Mereka melakukan apa yang dulu dilakukan umat Islam di masa awal. Bertanya, meneliti, meragukan dogma lama, dan melakukan eksperimen ilmiah tanpa rasa takut. Lalu, apa yang dilakukan oleh kekhalifahan Islam saat itu, khususnya Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, yang menjadi kekuatan politik terbesar Islam di era tersebut? Mereka terjebak dalam kejayaan militer. Mereka merasa bahwa selama pedang, mereka masih tajam dan wilayah. Kekuasaan mereka masih luas membentang dari Hongaria hingga Yaman. Mereka tidak membutuhkan sains baru
dari Eropa yang mereka anggap sebagai bangsa luar yang terbelakang, tragedi simbolis dari kebutaan terhadap perubahan zaman ini terjadi pada penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun ke-1440 ketika mesin cetak ini merevolusi penyebaran ilmu pengetahuan di Eropa secara massal dan murah. Kesultanan Utsmaniyah justru mengeluarkan fatwa melarang penggunaan mesin cetak untuk teks berbahasa Arab karena ketakutan sosiologis dan argumen kesucian tulisan tangan. Dunia Islam tertinggal hampir 3 abad dalam teknologi. Literasi masa sebuah penundaan yang harganya harus dibayar mahal dengan kebodohan struktural yang meluas di kemudian hari. Bab 7, Epilog, menghidupkan kembali nalar yang mati kehancuran Islam. Bukanlah cerita tentang runtuhnya tembok-tembok istana. Bukan pula sekadar tentang kekalahan militer di medan pertempuran. Kehancuran Islam yang sesungguhnya terjadi ketika jiwa peradaban itu sendiri mati ketika umat Islam berhenti berpikir kritis, menutup rapat pintu ijtihad, memusuhi ilmu pengetahuan sains, dan terjebak dalam konflik kepentingan politik yang tidak berkesudahan. Sejarah ini diwariskan kepada kita bukan agar kita membenci masa lalu atau mencari siapa yang salah di antara para pendahulu kita. Kisah Bil Hikmah ini adalah peringatan keras bagi kita yang hidup di abad modern. Selama kita masih memelihara dikotomi ilmu, selama kita masih menganggap bahwa belajar teknologi, ekonomi, dan sains tidak ada hubungannya dengan ketakwaan kita kepada Allah, maka selama itu pula kita akan terus menjadi penonton di pinggiran sejarah, bukan penggerak peradaban. Islam tidak akan pernah bangkit kembali hanya dengan meratapi kejayaan masa lalu atau dengan retorika politik yang kosong. Islam akan bangkit ketika pintu ijtihad dalam pemikiran kita kembali dibuka, ketika tempat ibadah dan universities kembali bersatu melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga jenius secara intelektual dan teknologi. Sebab ayat pertama yang turun kepada Nabi kita bukanlah perintah untuk mendirikan kekuasaan politik, melainkan sebuah seruan suci yang mengguncang semesta. Ikra, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan, membongkar hakikat ikra, membaca realitas, menciptakan masa depan. Sebab, mari kita renungkan lebih dalam. Ayat pertama yang turun kepada Nabi kita bukanlah perintah untuk mendirikan kekuasaan politik, melainkan sebuah seruan suci yang mengguncang semesta. Ikra, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Namun, disinilah letak kesalahpahaman terbesar kita selama berabad-abad kemunduran ini. Kita seringkali menyempitkan makna ikra seolah-olah ia hanya perintah untuk mengeja huruf, membaca lembaran-lembaran kitab suci, atau menghafal teks-teks keagamaan secara ritual belaka. Padahal, ketika Jibril memeluk erat tubuh Rasulullah di kegelapan Gua Hiro dan menyerukan kata Ikra, saat itu lembaran Al-Quran bahkan belum dibukukan. Belum ada tulisan fisik yang bisa dibaca. Lalu, apa sejatinya yang diperintahkan Allah untuk kita baca? Ikra adalah perintah kosmis untuk membaca realitas. Ia adalah seruan untuk membaca alam semesta, membaca hukum-hukum fisika, membaca pergeseran zaman, dan membaca problem-problem nyata yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Ketika Allah menyambung kata ikra dengan kalimat Bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah sedang menegaskan bahwa riset ilmiah, eksperimen laboratorium,
dan penciptaan teknologi. Mutakhir adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah dan ketakwaan. Membaca dalam kacamata Islam yang sejati berarti jeli, melihat masalah sosial lalu merumuskan solusinya. Membaca berarti melakukan riset mendalam terhadap penyakit-penyakit baru, lalu menemukan obatnya seperti yang dulu dilakukan oleh Ibnu Sina. Membaca berarti memetakan pergerakan bintang dan samudra seperti Al-Majriti, atau menghitung kerumitan angka-angka alam semesta seperti Al-Khwarizmi. Ketika kita berhenti mengartikan Iqra sebagai riset dan inovasi, peradaban kita langsung kehilangan daya hidupnya. Kita menjadi umat yang fasih membaca kitab suci, namun buta terhadap realitas sains dan teknologi. Kita pandai berdebat tentang hukum-hukum masa lalu, namun gagap dan tak berdaya menghadapi tantangan masa depan. Kita menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan oleh bangsa lain, sementara kita sendiri mengisolasi diri dalam ruang taklid yang sempit. Sudah saatnya kita mengembalikan kesucian makna Iqra ke dalam dada umat ini. Kemajuan Islam tidak akan lahir dari tenggen-tenggen yang malas berpikir, bukan dari peradaban yang alergi terhadap sains, dan bukan pula dari kejenuhan mengulang-uling kejayaan masa lalu. Islam akan kembali memimpin dunia ketika kata Iqra mewujud menjadi laboratorium riset yang canggih, menjadi pusat-pusat inovasi teknologi, menjadi kebijakan ekonomi yang berkeadilan, dan menjadi keberanian nalar untuk memecahkan realitas krisis kemanusiaan di abad modern ini. Mari kita buka kembali pintu ijtihad. Mari kita lebur kembali dinding pemisah antara ilmu agama dan teknologi. Karena sejatinya, setiap tetes tinta para ilmuwan yang meneliti ayat kauniyah Allah di alam semesta, nilainya sama sucinya dengan darah para syuhada yang mempertahankan kebenaran. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Matikan kepasrahan, hidupkan kembali nalar yang telah lama mati. Iqra, bacalah realitas, ciptakan kemajuan, dan rebut kembali masa depan. Namun, jika kita jujur melihat realitas umat hari ini, ada sebuah ironi besar dan menyakitkan yang masih mencengkeram alam pikiran mayoritas kaum muslimin. Mengapa peradaban yang lahir dari rahim kitab suci ilmiah ini justru menjadi salah satu yang paling tertinggal dalam literasi, riset, dan teknologi di era modern? Jawabannya terletak pada kebutaan kita dalam membaca struktur prioritas Al-Quran itu sendiri. Mari kita buka lembaran Al-Quran dengan kacamata statistik yang jujur. Tahukah Anda berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukum ritual formal seperti tata cara salat, puasa, zakat, dan haji? Para ulama ahli tafsir mencatat jumlahnya tidak lebih dari 150 hingga 300 ayat saja. Sekarang mari kita bandingkan dengan jumlah ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, menganalisis, dan menggunakan akalnya. Ayat-ayat yang diakhiri dengan redaksi menggugat seperti Afala takilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tubsyirun, apakah kamu tidak melihat? Atau ayat-ayat yang memuat frasa liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir, serta liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki nalar mendalam. Jumlahnya fantastis, lebih dari 750 ayat. Secara statistik, perintah Allah kepada manusia untuk mengaktifkan potensi akalnya.
meneliti alam semesta, dan membaca realitas. Jumlahnya 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak daripada perintah yang bersifat ritual formal dan spiritual murni. Mengapa umat Islam abad ini mengabaikan ayat berpikir? Pertanyaan besarnya adalah, jika ayat-ayat berpikir ini mendominasi Al-Quran, mengapa mayoritas umat Islam hari ini tidak menyadarinya? Mengapa kita begitu histeris dan disiplin ketika berbicara tentang rukun salat atau syarat sahnya puasa? Namun kita begitu santai, abai, bahkan menganggap remeh ketika Allah menantang kita untuk mengamati sistem tata surya, struktur anatomi tubuh, atau hukum-hukum sosial di bumi. Akar masalahnya kembali pada trauma sejarah sosiologis yang belum sembuh sejak abad pertengahan, akibat baribadebat hidup dalam tempurung dikotomi ilmu dan budaya taklid yang akut. Orientasi keagamaan kita bergeser secara ekstrem dari agama nalar dan amal menjadi agama ritual dan mistisisme. Bagi sebagian besar umat hari ini, berislam dipahami secara sempit hanya sebagai gugur kewajiban ritual. Kita merasa sudah menjadi muslim yang sempurna jika dahi kita sudah hitam karena sujud, jika kita sudah menunaikan ibadah haji berkali-kali, atau jika kita menghabiskan waktu berjam-jam dalam wirid spiritual. Tentu saja, salat, zakat, dan zikir adalah fondasi spiritual yang absolut dan wajib. Namun, menghentikan Islam hanya pada dimensi itu adalah bentuk reduksi sebuah penyempitan masif terhadap misi agung Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita mengalami disorientasi di mana mengasah akal untuk menciptakan teknologi penjelajah ruang angkasa, menemukan vaksin pembasmi virus, atau membangun sistem ekonomi bebas. Riba terstruktur dianggap sebagai pekerjaan sekuler yang tidak mendatangkan pahala akhirat. Sebaliknya, perdebatan yang tidak pernah selesai mengenai khilafiyah fikih ranting, perkara pakaian, atau tata cara ritual yang bersifat sekunder justru dianggap sebagai inti dari perjuangan agama. Inilah penyakit kronis itu. Kita mengagungkan Al-Quran sebagai mukjizat, tetapi kita memperlakukannya seperti jimat. Kita membaca huruf-huruf nia demi mengejar pahala berkata, tetapi kita mengunci rapat nalar kita dari makna operasional di balik ayat-ayatnya. Ketika Al-Quran menyuruh kita melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung ditancapkan, kita hanya membacanya dengan lisan, lalu membiarkan bangsa lain yang tidak membaca Al-Quran untuk melakukan riset biologi, riset astronomi, dan riset geologi terhadap objek-objek tersebut. Sejatinya, akal, instrumen utama memahami wahyu, padahal di dalam Islam, kedudukan akal berada di tempat yang sangat terhormat. Satu kaidah usul fikih yang sangat terkenal berbunyi, ad-dinu huwal aql, la dena liman la aqlala. Agama itu adalah akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Allah menciptakan akal bukan sebagai musuh iman, melainkan sebagai satu-satunya instrumen yang mampu menangkap pesan-pesan iman. Al-Quran adalah wahyu tertulis ayat kauliyah, sedangkan alam semesta beserta segala hukum fisika, kimia, biologi, dan sosial di dalamnya adalah wahyu yang terbentang ayat kauniyah. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pertentangan antara sains yang sahih
dan wahyu yang sahih. Bagaimana mungkin seorang Muslim bisa memahami kedalaman makna Al-Quran jika ia tidak memiliki ilmu pengetahuan ketika Al-Quran berbicara tentang tahapan perkembangan embrio di dalam rahim-rahim ibu dalam surah Al-Mu'minun? Ayat itu hanya akan menjadi deretan kata mati jika tidak dibedah dengan ilmu embriologi modern. Ketika Al-Quran berbicara tentang besi yang diturunkan ke bumi dalam surah Al-Hadid, makna batinnya baru terungkap ketika ilmu astronomi dan geologi modern menemukan fakta bahwa elemen besi di bumi memang berasal dari ledakan bintang meteor di luar angkasa miliaran tahun. Lalu, ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk tidak membiarkan harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, perintah itu tidak akan pernah terwujud tanpa penguasaan makroekonomi, kebijakan fiskal, dan teknologi keuangan yang mutakhir. Umat Islam harus sadar, iman tanpa akal dan ilmu pengetahuan akan melahirkan fanatisme buta yang rapuh, ekstremisme yang merusak, dan ketidakberdayaan massal. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa fondasi iman dan spiritualitas akan melahirkan kehancuran moral, kerusakan ekologis, dan teknologi yang menindas manusia. Kebangkitan Islam hanya bisa terwujud ketika kedua sayap ini, iman yang menghujat di dada dan nalar sains yang tajam di kepala, kembali mengepak secara seimbang. Jalan pulang, peta jalan, kebangkitan umat melalui potensi akal lalu. Dari mana kita harus memulai langkah untuk bangkit kembali? Bagaimana cara kita membalikkan arah jarum sejarah kemunduran ini? Langkah pertama adalah meruntuhkan tembok dikotomi ilmu sekecil apapun di dalam institusi pendidikan kita. Kita harus berhenti melabeli ilmu pengetahuan dengan sebutan ilmu agama dan ilmu umum secara diskriminatif. Sekolah-sekolah, pesantren, dan universitas Islam harus menjadi tempat di mana seorang santri atau mahasiswa memegang teleskop dan mikroskop dengan kesadaran spiritual yang sama tingginya seperti saat mereka memegang mushaf Al-Quran. Kita harus menanamkan doktrin baru pada generasi muda Muslim bahwa menjadi ahli kecerdasan buatan, artificial intelligence, ahli fisika kuantum, sosiolog, atau arsitek teknologi hijau adalah jalan jihad yang sama mulianya dengan menjadi seorang ahli fikih atau ahli hadis. Langkah kedua adalah menghidupkan kembali tradisi ijtihad dalam respons realitas zaman. Kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah-masalah kompleks abad ke-21 hanya dengan MINJ copy-paste fatwa-fatwa abad ke-12 tanpa rekonstruksi kontekstual. Tantangan hari ini adalah bioetika, rekayasa genetika, krisis iklim global, ekonomi digital, dan eksplorasi ruang angkasa. Semua ini membutuhkan keberanian nalar umat Islam untuk menggali kembali prinsip-prinsip universal Al-Quran, Maqasid Asy-Syariah, demi melahirkan solusi-solusi baru yang segar, progresif, dan mencerahkan. Langkah ketiga adalah mengubah budaya instan dan konsumtif menjadi budaya riset dan produktif. Umat Islam harus berhenti menjadi konsumen pasif dari peradaban lain. Kita tidak boleh lagi bangga hanya karena menjadi pasar terbesar bagi gawai, kendaraan, perangkat lunak, atau obat-obatan buatan barat atau timur. Kita harus mulai berinvestasi besar-besaran pada dana riset, membangun laboratorium mandiri, dan menghargai para ilmuwan
serta inovator melebihi kita menghargai para pembuat konten hiburan atau politisi. Kesimpulan, akhir kisah kehancuran Islam di masa lalu bukanlah takdir yang tak bisa diubah, melainkan akibat logis dari pengabaian terhadap hukum-hukum Allah di alam semesta. Ketika umat Islam memutuskan untuk mematikan akalnya, mengunci pintu ijtihadnya, dan memenjarakan agamanya hanya di dalam batas-batas dinding tempat ibadah, saat itulah Allah menyerahkan estafet kepemimpinan peradaban kepada bangsa lain yang mau menggunakan akalnya dengan lebih baik. Sejarah sedang memanggil kita pulang. Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini adalah kitab suci yang sama dengan yang dipegang oleh generasi emas Baghdad dan Cordoba. Jantung dari ajaran ini tidak pernah berubah. Yang dituntut dari kita sekarang adalah keberanian untuk bangun dari tidur panjang, membuang jojo kemalasan berpikir, dan menghentikan segala konflik internal politik, kekuasaan yang kekanak-kanakan. Mari kita kembalikan Islam sebagai pelopor kemajuan. Mari kita sinergikan potensi akal karunia Allah dengan petunjuk wayunia yang agung. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Al-Quran bukanlah kitab masa lalu yang usang, melainkan peta jalan masa depan yang akan menuntun umat manusia keluar dari kegelapan modernitas menuju cahaya keadilan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang paripurna. Iqra, bacalah ayat-ayatnya yang tertulis. Bacalah ayat-ayatnya yang terbentang di alam semesta. Bukalah mata, tajamkan nalar, dan melangkah majulah demi kejayaan Islam dan kemanusiaan.